Hai semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita akan membahas 40 soal persiapan tes matematika dari SPMB Poltastis tahun 2024. Video pertama ini kita akan bahas soal nomor 1 sampai 10. Soalnya sudah sesuai dengan kisi-kisi SPMB Poltastis, juga sesuai dengan standar dari 5 tahun terakhir, dan juga dilengkapi rumus dan juga cara cepat. Nah, soal ini merupakan soal TO yang mana TO-nya dilaksanakan oleh channel ini. Jika teman-teman belum ikut TO-nya, silahkan klik link yang ada di deskripsi box ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Jika akar 1 ditambah 2 log X ditambah akar 1 ditambah 2 log X ditambah akar 1 ditambah 2 log X sampai seterusnya sama dengan 3, maka nilai dari 2X log 8 adalah. Jika kita menemukan soal yang berbentuk akar dan bentuknya seperti deret sampai tak hingga, kita hanya perlu mengkuadratkan di kedua ruasnya agar lapisan akar pertamanya hilang. Sehingga kita dapatkan 1 ditambah 2 log X, sedangkan akar yang keduanya belum hilang ya. Berarti akar 1 ditambah 2 log X ditambah akar 1 ditambah 2 log X ditambah sampai seterusnya sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9. Nah, bentuk yang akar ini masih tetap bernilai 3. Berarti 1 ditambah 2 log X ditambah 3 sama dengan 9. Sehingga 2 log X sama dengan 9 dikurang 1 dikurang 3 hasilnya 5. Nah, kita perlu ingat arti dari logaritma. A log B sama dengan C, artinya B sama dengan A pangkat C. Berarti bisa kita dapatkan X sama dengan 2 pangkat 5. Nah, pertanyaannya adalah 2X log 8. Artinya 2 dikali X yaitu 2 pangkat 5 log 8. Nah, ini kita tinggal menyamakan basisnya menjadi 2, menjadi 2 pangkat 6 log 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita perlu ingat juga rumus ini, A pangkat N log B pangkat M menjadi M per N A log B. Dari soal kita bisa menuliskan 3/6 2 log 2. Karena 2 log 2 hasilnya 1, maka jawabannya adalah 1/2. Jadi C. Soal nomor 2, Sally akan membuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas persegi dari sebuah karton berukuran 10 dikali 10 dm. Sally akan memotong ujung-ujung kertas karton untuk membuat kotak. Tinggi kotak yang harus dibuat agar kotak memiliki volume maksimum adalah. Nah, di sini kita sketsa dulu ya. Kotaknya berukuran 10 kali 10 lalu akan dipotong. Nah, potongannya itu akan menjadi tinggi. Sehingga lebarnya itu menjadi 10 dikurang 2 kali tinggi. Jadi panjang dan juga lebar dari kotaknya itu akan menjadi sama. Karena kita mau mencari volume, maka kita cari dulu bentuk rumus dari volumenya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 10 dikurang 2T, lebarnya juga 10 dikurang 2T, tingginya adalah T. Ini bisa kita kalikan terlebih dahulu. 10 kali 10 100 dikurang dengan 20T dikurang 20T ditambah 4T kuadrat lalu akan dikali lagi T. Bentuk ini bisa kita sederhanakan dulu. Sebelum dikali T, 100 dikurang 40T ditambah dengan 4T kuadrat dikali T sama dengan 100T dikurang 40T kuadrat ditambah 4T pangkat 3. Karena soalnya tentang volume yang maksimum dan dalam rumus volumenya kita belum mengetahui variabel dari T, maka kita bisa memanfaatkan turunan, yaitu V aksen sama dengan 0 untuk mencari nilai maksimum. Nah, di sini kita tinggal turunkan bentuk volumenya. 100T turunannya adalah 100, 40T kuadrat turunannya adalah 80T ditambah 4T pangkat 3 turunannya 12T kuadrat sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4, hasilnya 25 dikurang 20T ditambah 3T kuadrat sama dengan 0.
Karena ini bentuk kuadrat, bisa kita faktorkan, yaitu T dikurang 5 dan 3T dikurang 5 sama dengan 0. Sehingga T sama dengan 5 dan T sama dengan 5/3. Nah, di sini kita perlu mencoba T-nya satu persatu. Kita mulai dari T sama dengan 5, kita substitusi ke rumus volumenya. Berarti 100 dikali 5 dikurang 40 dikali 5 kuadrat ditambah 4 dikali 5 pangkat 3. Sama dengan 500 dikurang 1000 ditambah 500. Hasilnya sama dengan 0. Karena T ketika 5 hasilnya 0, otomatis jawabannya volume akan maksimum ketika T-nya sama dengan 5/3. Karena yang ditanya hanyalah tinggi, maka kita tidak perlu mensubstitusi 5/3 terhadap volume. Jadi jawabannya adalah 5/3 desimeter atau 50/3 cm. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 lebih dari akar X kuadrat ditambah X dikurang 2 adalah. Nah, jika kita menemukan pertidaksamaan dalam bentuk akar, sebelum kita kuadratkan di kedua ruas, kita harus mencari syarat dari akar. Syarat akar itu isi dalam akarnya harus lebih daripada 0. Nah, karena di sini akarnya ada 2, harus kita cari kedua-duanya. X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 lebih dari 0. Ini faktornya X ditambah 4 dan X dikurang 2 lebih dari 0. Pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 4 dan X sama dengan 2. Nah, lalu kita cari daerah penyelesaiannya dengan cara mengurutkan minus 4 dan 2. Sehingga didapatkan 3 daerah. Nah, untuk mengujinya kita lakukan uji di angka yang mudah yaitu 0. 0 kita substitusi ke persamaannya, 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 8, hasilnya minus 8. Berarti 0 berada di daerah negatif. Karena ini selang-seling, berarti di sini positif dan positif. Karena yang dibutuhkan adalah besar dari 0, artinya itu positif, jadi kita arsir daerah yang positif. Begitu juga dengan bentuk X kuadrat ditambah X dikurang 2 harus lebih daripada 0. Faktornya X ditambah 2 dan X dikurang 1. Pembuat nolnya adalah negatif 2 dan 1. Lalu kita cari daerah penyelesaiannya, negatif 2, 1, 0 di tengah-tengah ya. Lalu kita substitusi 0 terhadap persamaannya, kita dapatkan negatif 2. Jadi di sini negatif, positif, positif. Karena yang diminta besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Jadi jawabannya yang kiri dan kanan. Setelah mencari akar, kita kuadratkan di kedua ruas. Jadi sekarang baru kita kuadratkan sehingga hilang bentuk akarnya. Didapat X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 besar dari X kuadrat ditambah X dikurang 2. Nah, X kuadratnya bisa kita coret. 2X bisa kita kurangkan dengan X besar dari minus 2 ditambah 8. Artinya X besar dari 6. Nah, di sini daerahnya cuma satu, yaitu lebih dari 6 ke kanan ya. Sekarang kita lakukan penggabungan dari ketiga daerah dalam satu garis bilangan. Berarti dimulai dari negatif 4, negatif 2, 1, 2, dan 6. Nah, yang 6 itu ke kanan, kemudian yang 2 juga ke kanan, kemudian 1 juga ke kanan, kemudian yang negatif 2 itu ke kiri, negatif 4 juga ke kiri. Jawaban dari soal ini adalah daerah yang paling banyak dilewati oleh panah, berarti yang lebih dari 6. Maka jawabannya adalah X lebih dari 6. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 4, jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 dan gx sama dengan 2x dikurang 1, maka f bundaran gx adalah. Ini soalnya mudah. F bundaran gx itu artinya f yang akan diganti setiap variabelnya dengan gx, atau f yang akan diganti x-nya dengan 2x dikurang 1. Jadi kita tinggal substitusi 2x dikurang 1 terhadap fungsi x, sehingga menjadi 2x dikurang 1 kuadrat ditambah 2 dikali 2x dikurang 1 ditambah 1.
Ini kita selesaikan 2x dikurang 1 kuadrat hasilnya 2x kuadrat hasilnya 4x kuadrat dikurang 2 dikali 2x dikurang 1 hasilnya minus 4x. Minus 1 kuadrat positif 1. Bentuk ini kita kalikan ke dalam, hasilnya 4x dikurang 2 tambah 1. Ini kita lakukan operasi biasa. Minus 4x habis oleh positif 4x, 1 ditambah 1 habis dengan minus 2. Jadi jawabannya adalah 4x kuadrat. Jawabannya B. Soal nomor 5. Suatu data nilai matematika siswa kelas MIPA 1 memiliki rata-rata 60. Jika setiap siswa nilainya ditambah 5, kemudian dikalikan 125%, maka nilai rata-rata yang baru adalah. Nah, kita anggap rata-rata yang lama itu X0 sama dengan 60. Nah, ini bisa kita tulis sesuai dengan rumus rata-rata X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn. Karena kita nggak tahu ya berapa jumlah siswa secara pastinya, kita anggap aja N. Hasilnya sama dengan 60. Atau kalau N-nya kita kalikan ke 60, kita dapatkan bentuk X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai Xn sama dengan N60N. Nah, sekarang kita cari rata-rata baru. Setiap nilai pada siswa itu ditambah 5, kemudian dikalikan 125%. 125% itu kita tulis sebagai 1,25 saja ya. Nah, di sini artinya setiap data ditambah 5. X1 tambah 5 dikali dengan 1,25. Begitu juga dengan X2 ditambah 5 lalu dikali 1,25 sampai ke Xn juga ditambah 5 dan dikali 1,25. Nah, ini banyak datanya masih tetap sebanyak N. Jadi pembaginya tetap N. Lalu yang 1,25-nya kita keluarkan sehingga menjadi 1,25 dikali X1 ditambah 5 ditambah X2 ditambah 5 sampai Xn ditambah 5 per N. Nah, kemudian ini bisa kita susun X1 ditambah X2 sampai Xn ditambah dengan 5-nya kita jumlahkan. Banyaknya adalah 5N per N. Tadi X1 ditambah X2 sampai Xn hasilnya 60N. Kita ganti 1,25 dikali dengan 60N ditambah 5N per N. Sama dengan 1,25 dikali 65N per N. N-nya bisa kita bagi sehingga kita dapatkan 1,25 dikali 65 hasilnya 81,25. Jadi rata-rata barunya adalah B. Soal nomor 6, sebuah tim sepak bola memainkan 10 pertandingan dalam musim dan memenangkan 5 pertandingan. Banyaknya cara yang berbeda untuk menyelesaikan musim dengan cara memenangkan setidaknya 7 pertandingan adalah. Nah, di sini kita tahu bahwa ada 10 pertandingan yang harus diikuti tim sepak bola. Nah, dan setidaknya dia harus menang sebanyak 7 kali. Di sini angka 5 kita abaikan ya, karena yang diminta adalah setidaknya 7 kali menang. Kalau ada kata-kata setidaknya, itu artinya kasusnya tidak pasti. Artinya, si tim itu bisa menang sebanyak 7 kali. Atau dia juga bisa menang sebanyak 8 kali. Karena ada kata-kata setidaknya, jadi pasti ada kemungkinan yang lain. Lalu ia juga bisa menang sebanyak 9 kali. Dan terakhir dia juga bisa menang sebanyak 10 kali. Sekarang kita perlu menghitung banyak cara yang berbeda untuk memenangkan pertandingannya. Caranya adalah kita pilih saja dengan kombinasi 7 pertandingan dari 10. Begitu juga yang 8, kombinasi 8 dari 10, kombinasi 9 dari 10, dan kombinasi 10 dari 10. Jadi kita tinggal memilih sesuai dengan kemenangan yang kita inginkan dari 10 pertandingan. Lalu kita hitung dengan rumus kombinasi. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Ini artinya 10 faktorial per 10 dikurang 7 faktorial dikali 7 faktorial sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 7 faktorial.
10 faktorial bisa kita jabar menjadi 10 dikali 9, 8, 7 faktorial per 3 faktorial menjadi 3, 2, 1 dikali 7 faktorial. 7 faktorialnya bisa kita coret, kemudian 3 bisa kita bagi dengan 9, hasilnya 3, 2 membagi 8 yaitu 4, hasilnya 120. Hal yang sama kita lakukan kepada kombinasi 8 dari 10 menjadi 10 faktorial per 10 dikurang 8, 2 faktorial dikali 8 faktorial sesuai dengan rumusnya. Ini hasilnya adalah 10 dikali 9 dikali 8 faktorial per 2 dikali 8 faktorial. 8 faktorialnya kita coret, 90 dibagi 2 hasilnya 45. Kombinasi 9 dari 10 artinya 10 faktorial per 1 faktorial dikali 9 faktorial. Penjabarannya 10 dikali 9 faktorial per 1 dikali 9 faktorial. Kita coret 9 faktorialnya hasilnya 10. Lalu kombinasi 10-10 itu artinya 10 faktorial per 0 faktorial dikali 10 faktorial. Ini hasilnya 1. Maka total banyak caranya tinggal kita jumlahkan 120 ditambah 45 ditambah 10 ditambah 1 sama dengan 176. Jawabannya D. Soal nomor 7, terdapat sebuah amplop yang berisi 4 kartu warna merah, hijau, biru, dan hijau. Seorang siswa mengambil 2 kartu secara acak dari amplop tersebut. Peluang bahwa kedua kartu yang diambil memiliki warna yang sama adalah: kita harus tahu bahwa rumus peluang itu adalah NA per NS. NA adalah kejadian yang kita inginkan, sedangkan NS merupakan banyak seluruh kejadian. Nah, seluruh kejadiannya adalah mengambil 2 kartu dari 4. Karena kita mengambil, berarti itu dengan kombinasi. Kombinasi 2, 4. Sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial. 2 faktorial dikali 2 faktorial. Penjabarannya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1, 2 dikali 1. Setelah kita lakukan pencoretan, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian untuk NA itu adalah warna yang sama. Warna yang sama itu hanya ada hijau. Berarti hijaunya ada 2 dan dipilih 2. Kombinasi 2 itu hasilnya adalah 1. Atau kalau kita hitung ya, 2 faktorial per 0 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya habis, 0 faktorialnya 1. Jadi jawabannya 1. Sehingga peluangnya adalah NA1, NS6, 1 per 6. Jawabannya D. Soal nomor 8, diketahui premis berikut, semua ikan bernafas menggunakan insang, paus bukan ikan. Nah, di sini kita bisa menuliskan paus bukan ikan itu sebagai negasi B. Karena di sini tentang paus itu merupakan objeknya, maka objek ikan itu sebagai B dan insang sebagai A. Kalimat semua ikan bernafas menggunakan insang bisa kita artikan menjadi A maka B. Artinya, jika bernafas dengan insang, maka itu ikan. Nah, sama artinya kan? Kemudian di sini ada negasi B, maka penarikan kesimpulannya bisa menggunakan modus tollens, yaitunya negasi P yang sama di sini adalah A. Negasi A artinya tidak bernafas dengan insang. Nah, jadi di sini kan objeknya adalah paus, jadi paus tidak bernafas menggunakan insang, jawabannya adalah B. Soal nomor 9, nilai dari P berdasarkan deret berikut adalah. Nah, di sini tampak bahwa bentuk deretnya masih belum rasional, jadi kita rasionalkan dengan mengalihkan bilangan sekawan. Nah, di sini kita pakai bentuk umum saja, 1 per akar A ditambah akar B, itu kita kalikan dengan akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B yang merupakan akar sekawannya. Nah, di sini hasilnya akar A dikurang akar B per akar A kuadrat dikurang akar B kuadrat, atau akar A dikurang akar B per A kurang B. Di sini kita ganti atau kita gunakan bentuk yang sudah didapatkan ke masing-masing deret, sehingga menjadi akar 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang 3 ditambah dengan akar 3 dikurang akar 4 per 3 kurang 4 sampai dengan
akar 2022 dikurang akar 2023 per 2022 dikurang 2023. Di sini kita lihat penyebutnya memiliki kesamaan, yaitu 2 dikurang 3 negatif 1, 3 dikurang 4 juga negatif 1, 2022 dikurang 2023 juga negatif 1. Jadi penyebutnya adalah negatif 1. Sedangkan bentuk dari pembilangnya tetap bisa kita tulis akar 2 dikurang akar 3 ditambah akar 3 dikurang akar 4 sampai dengan akar 2022 dikurang akar 2023. Nah, di sini ternyata ada yang saling menghabiskan, yaitu bagian negatif dengan positif. Negatif dengan positif sampai ke 2022. Sisa negatif 2023 karena tidak ada yang menguranginya di setelah itu. Sehingga kita dapatkan bentuk akar 2 dikurang akar 2023 dibagi negatif 1. Akar 2 dibagi negatif 1 jadinya negatif akar 2, sedangkan negatif akar 2023 dibagi negatif 1 hasilnya akar 2023. Jadi jawabannya akar 2023 dikurang akar 2. Nomor 10. Diketahui vektor A sama dengan I dikurang J ditambah 3K dan B sama dengan 4I ditambah 10J dikurang 8K. Vektor A ditambah BX akan tegak lurus pada vektor A. Nilai X adalah, pertama-tama kita cari dulu bentuk vektor A ditambah BX. Dengan cara kita bentuk matrik dulu. Kita ambil X, Y, Z dari vektornya 1, negatif 1, dan 3. Sedangkan BX itu artinya sudah terkali dengan X menjadi 4X, 10X, negatif 8X. Penjumlahan dari vektor itu sangat mudah, yaitu kita jumlahkan yang posisinya sama. Sehingga ini menjadi 1 ditambah 4X, negatif 1 ditambah 10X, 3 dikurang 8X. Di soal dikatakan bahwa A ditambah BX akan tegak lurus dengan vektor A. Jika dua vektor saling tegak lurus, maka hasil perkaliannya sama dengan 0. Berarti A ditambah BX jika dikali dengan A itu hasilnya 0. Kita tuliskan bentuk vektornya 1 ditambah 4X, negatif 1 ditambah 10X, 3 dikurang 8X. Itu kalau dikali dengan A yaitunya 1, negatif 1, 3, hasilnya 0. Perkalian dari vektor ini juga dikalikan dari tempat yang sama, kemudian kita tambahkan. Artinya 1 ditambah 4X dikali dengan 1 ditambah dengan negatif 1 ditambah 10X dikali dengan negatif 1 ditambah dengan 3 dikurang 8X dikali dengan 3 sama dengan 0. Kita lakukan kali ke dalam. 1 ditambah 4X ditambah 1 dikurang 10X ditambah 9 dikurang 24X sama dengan 0. 1 ditambah 1 ditambah 9 hasilnya 11. 4 dikurang 10X dikurang 24X hasilnya negatif 30X sama dengan 0. Sehingga 11 sama dengan 30X, jadi X sama dengan 11 per 30. Jadi jawabannya adalah E. Oke, demikianlah pembahasan dari 10 soal pertama untuk tes matematika USMT tahun 2024. Jika teman-teman mau tanya jawab soal secara langsung, silahkan join channel Telegram, linknya ada di deskripsi ya. Nantikan part selanjutnya di channel ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.